Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Pak Firman Subagio yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Firman, sebagai DPR yang memiliki fungsi pengawasan, bagaimana kemudian DPR mengawal agar kemudian pemerintah ini betul-betul serius dalam proses penegakan hukum, terutama mengusut akar persoalan yang menyebabkan banjir di Sumatera? Baik, Mbak Fitri. Terima kasih. Kami di Dewan Perwakilan Rakyat sesungguhnya sudah memiliki instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 itu sebagai landasan untuk tata kelola kehutanan. Dan di dalam Undang-Undang 41 itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para perusahaan atau korporasi maupun orang per orang yang ingin melakukan aktivitas di kehutanan harus mendapatkan izin. Oleh karena itu ada ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Nah, persoalannya adalah di dalam ketentuan pemberian izin, apakah selama ini pemerintah melakukan pengawasan secara ketat atau tidak? Ini yang menjadi catatan kami. Dan kedua, kami juga memiliki undang-undang nomor tahun 18 tahun 2013 tentang pencegahan perusahaan kawasan hutan. Ini adalah undang-undang dalam rangka untuk antisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan pembalakan liar perusahaan kawasan hutan. Kenapa undang-undang ini terbit? Karena di Undang-Undang 41 itu hanya mengatur terhadap masalah sanksi kepada para pelaku usaha atau korporasi. Sedangkan di Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 ini mengatur sanksi bahkan bagi atau barang siapa membawa alat seperti senso yang tanpa izin itu pun dikenakan sanksi karena mereka mesti ada indikasi atau unsur untuk memanfaatkan pencurian kayu. Bahkan di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 itu juga memberikan sanksi kepada aparat, yaitu bagi siapa yang melakukan pembiaran atau bahkan memberikan peluang atau memberikan kesempatan untuk melakukan upaya-upaya pemotongan atau perusahaan kawasan, ini ada sanksi hukum yang sangat berat. Namun selama ini kami melihat bahwa lemahnya pengawasan di kementerian terkait. Kalau kita melihat dari dua undang-undang ini, sebetulnya kalau pemerintah itu melakukan upaya-upaya untuk pengawasan yang lebih ketat, maka kemungkinan ini tidak akan terjadi. Dan ini yang sekarang ini menjadi perhatian kami sangat serius adalah ketika Bapak Menteri Kehutanan kita melakukan rapat, beliau menyampaikan bahwa selama beliau menjabat itu belum pernah mengeluarkan izin. Bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami maksudkan adalah di samping Menteri tidak mengeluarkan izin, harusnya Menteri juga melakukan fungsi-fungsi lain. Perlu melakukan evaluasi terhadap izin yang ada, kemudian juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada aparaturnya dan kemudian juga para perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin. Kerusakan kawasan hutan ini sudah berjalan cukup lama. Saya, Pak Fitri dan Bapak Ibu sekalian, di Komisi 4 saya sudah masuk periode kelima sebagai pimpinan Komisi 4 dan sampai sekarang saya masih di Komisi 4. Dan persoalan perusahaan kawasan hutan sudah cukup lama. Bahkan kami DPR pernah bersama-sama kehutanan itu melakukan studi banding di Brasilia. Bagaimana tata kelola kehutanan di Brasilia yang begitu tight atau ketatnya. Dan bahkan di Undang-Undang 18 itu kami sudah meniru. Yaitu regulasi yang ada di Brasilia adalah kalau di Brasilia itu ada namanya IBAMA yang diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi, kemudian memberikan rekomendasi dan melakukan fungsi-fungsi lain terkait masalah kehutanan. Baik, Pak Firman. Dan kemudian, ya. Oke, mengenai terkait bencana yang kemudian terjadi di Sumatera, apakah artinya DPR siap mengevaluasi ulang kebijakan yang terbukti merusak hutan dan membahayakan warga? Jelas. Itu kami sudah meminta kepada pemerintah. Ini ada peristiwa kemarin waktu kami rapat di Komisi 4. Itu justru Ibu Titik Soeharto yang melihat secara kasat mata di mana posisi ketika terjadi bencana baru dua hari masih banyak sekali para pelaku usaha yang mondar-mandir mobil besar-besar
mengangkut kayu-kayu balok hasil daripada kawasan hutan itu sendiri. Apakah itu ada izin atau tidak izin, itu menunjukkan bahwa pelaku usaha besar ini tidak punya empati, tidak punya rasa kemanusiaan, karena di sisi lain bencana yang terjadi sedemikian rupa, mereka hanya sibuk mengurusi usahanya untuk melakukan kegiatan untuk mobilisasi kayu-kayu yang telah dipotong di tengah hutan. Oleh karena itu kami sepakat dengan pemerintah tentunya, kami menyambut baik atas sikap Bapak Presiden yang dengan tegas mengatakan bahwa untuk izin dan kemudian untuk pemotongan kayu dan untuk perpanjangan terhadap masalah kawasan hutan yang berkaitan dengan kawasan, termasuk juga pencetakan sawah, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Karena ini juga muncul saudara kita di Papua juga menyampaikan hal yang sama tentang kemungkinan terjadi di Papua. Oleh karena itu ini yang kami sepakat dengan Bapak Presiden bahwa untuk melakukan pengawasan ini harus ditingkatkan secara melekat. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Ito terutama mengenai penegakan hukum. Soal menghukum para pembalak hutan di Sumatera. Menurut Anda pemerintah ini berkaitan soal kemampuan atau kemauan, Pak Ito? Iya. Pertama, Polri ini kan bagian dari Satgas PKH ya. Berarti secara proporsional yang dilakukan oleh Polri adalah melakukan penegakan hukum. Nah, itu dilakukan melalui penyelidikan. Penyelidikan dengan menetapkan TKP. TKP-nya ada 3. Yang pertama dari tempat bencana, ya dari mana asalnya kayu itu, kemudian ditelusuri dari hilir ke hulu. Kemudian yang kedua adalah yang di luar TKP, itu adalah pemilik modal, pemilik lahan. Dan yang ketiga adalah di kementerian, untuk kemungkinan kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum, apakah korupsi dan lain sebagainya. Ini adalah yang pembuat kebijakan. Nah tentunya Polri ini dalam penyelidikan ini kan akan mencari alat bukti ya, fakta-fakta yang bisa dijadikan menjadi kasus pidana. Okay. Nah di sini kan kalau kita lihat undang-undang yang dikenakan kan dari Undang-Undang nomor 41 ya, tahun 99, Undang-Undang nomor 18 2013 dan juga Undang-Undang 32 2009. Ini sebenarnya ranahnya kan bukan dari ranah kepolisian, tapi karena Satgas. Otomatis kita bisa menggunakan. Nah yang kita gunakan dikaitkan dengan masalah KUHP itu adalah pasal 188, pasal 189 dan 359 karena menyebabkan matinya orang. Nah di sini akhirnya ada pasar berlapis yang akan dikenakan, tentunya tidak semuanya kepada pribadi, tapi ada masing-masing ini juga tergantung pada peran masing-masing. Nah permasalahan ini yang betul dikatakan Mbak Fitri, sekarang ini kan saya tahun 2005 itu adalah Kapolda di Riau ya, mengalami hal yang sama. 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu sekarang tambah parah. Nah tentunya di sini kan dari kepolisian harus mencari mengapa ini bisa terjadi dan apakah ada hal yang mungkin dilanggar dari segi kebijakan. Misalnya kawasan lingkup hutan harusnya 30% tidak boleh keluarkan izin lagi. Sekarang tinggal dilihat nanti dari Satgas PKH, yaitu nanti sekarang tinggal berapa kawasan hutan yang tersedia. Nah apakah di situ bisa menyangkut kepada masalah kebijakan? Karena kebijakan ada persyaratannya. Nah ini yang nanti tentunya Polri akan membawa ini ke arah pidana, tentunya mengumpulkan bukti-bukti yang sekarang dicari di TKP, kemudian di luar TKP, termasuk yang tadi penyedia alat transportasi dan sebagainya, dan juga pengambil kebijakan. Satu hal Mbak yang mungkin yang perlu diperhatikan pemerintah adalah nanti dampak sosial, karena pada umumnya pelaksana itu adalah orang-orang kecil, masyarakat yang di sana yang jumlahnya ratusan. Pengalaman saya dulu pada saat melakukan penegakan hukum, itu kalau cukongnya hanya 1 ya mungkin, korporasinya mungkin tidak lebih dari 10, tapi rakyat yang istilahnya digunakan untuk menebak itu ratusan. Dan mereka kan secara hukum mereka harus terkena ya, karena sehingga ini pun harus menjadi satu perhatian dampak sosial yang akan terjadi apabila kita menegakkan hukum. Pak Ito, dari pengalaman Anda, apa sebetulnya tantangan terbesar dalam mengusut kejahatan kehutanan? Kurang bukti, tekanan politik, atau kekuatan modal, Pak? Semuanya. Ya jadi gini, di sana tuh yang saya alami dulu adalah ya pengalaman, dan saya yakin sekarang ada ya. Ada yang namanya oknum-oknum yang membackingi ya. Sehingga anggota kalau mau bertindak mikir ya, karena yang membackingi pasti punya. Yang kedua punya modal. Modal ini kan uang itu bisa menghalalkan semua cara ya. Yang ketiga politik. Politik ini tentunya kebijakan ya, kebijakan. Nah, saya terima kasih dan apresiasi dengan Bapak Presiden secara tegas, karena bagaimanapun juga tanpa perintah Bapak Presiden ini tidak akan berjalan. Dan tadi yang paling penting sekarang adalah mau tidak kita. Kemudian
kalau namanya misalnya itu hasil sitaan atau denda yang diberikan sekian miliar, mungkin sebaiknya dikembalikan untuk mengembalikan lingkungan di sana gitu. Karena kan biasanya uang yang disita itu di negara, tapi di sana tidak ada hal-hal yang istilahnya ada perubahannya. Karena saya mengalami dulu pada saat di Riau, di Medan, ya dulu ada namanya Adeline Lee segala macam ya itu. Tapi kan sekarang kita nggak tahu. Sekarang yang paling penting adalah nanti pada saat di ujungnya muaranya di pengadilan. Apakah memberikan sanksi yang berat, baik dari pidana maupun denda yang besar kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, sebaiknya juga di kementerian juga nanti ada secara oleh inspektur pengawas ya mungkin bisa melakukan pendalaman di dalam apakah memang ada oknum-oknum di pemerintah yang memberikan izin sehingga itu bisa keluar. Dan jangan lupa Mbak bahwa ini yang terjadinya ini bukan hanya yang ilegal saja. Yang legal pun pengalaman saya diberi izin 100 hektar yang dibuka 300 sampai 500. Nah ini tentunya harus menjadi atensi juga dari para aparat penegak hukum terutama Satgas PKH ya. Nah, itu harapan Satgas kita. PKH sendiri Pak Barita menemukankah kendala-kendala seperti itu? Ada intervensi politik, kekuatan modal ataupun seperti itu Pak Barita? Landasan kita adalah regulasi. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 disertai dengan arahan Presiden dan dari struktur itu ada pengarahnya. Di situ ada Menteri Pertahanan, kemudian ada Jaksa Agung, ada Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian di pelaksananya ada Jampitsus, ada Kasum TNI, ada Kepala Bareskrim yang semua adalah punya kapasitas komando yang tegas. Itu artinya pesan Presiden sangat kuat, tidak kompromi kepada siapapun backing dari praktek-praktek yang selama ini ya sangat sulit diselesaikan. Dan untuk itu kita Satgas Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana selalu disampaikan oleh Ketua Pengarah bahwa kita tetap bekerja, tidak khawatir dan tidak ragu karena Presiden jelas komandonya. Dan itu saya kira akan membawa kinerja Satgas untuk menuntaskan pertanggungjawaban korporasi individu terhadap penertiban kawasan hutan. Penertiban kawasan hutan ini Perpres itu diterbitkan justru karena ada sekian banyak masalah yang telah diidentifikasi oleh Presiden dan harus diselesaikan secara lintas sektoral. Karena Pak Firman tadi mengatakan kerusakan hutan ini sudah terjadi cukup lama Pak. Ya, makanya permasalahan-permasalahan yang terjadi apakah terkait perizinan, terkait celah kerawanan regulasi, terkait pelaksanaan di lapangan, terkait izin yang tidak sesuai. Seperti misalnya di kawasan hutan kita kan ada yang dikenal hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Maka tugas dan kewenangan Satgas adalah mengembalikan fungsi hutan itu. Kalau dia adalah hutan produksi, maka penguasaan secara tidak sah itu akan dikembalikan kepada negara lewat badan usaha milik negara yang secara profesional mengelolanya. Dan sudah 1,5 juta hektar itu diserahkan kepada PT Agrinas Palmana Nusantara untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan yang ada di sana. Jadi kepentingan nasional, kepentingan ekonomi, ya itu adalah dasar penertiban berdasarkan regulasi dan ketentuan yang ada. Kemudian juga ada denda administratif yang sudah dihitung oleh auditor negara, ada BPKP di dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, sehingga otentifikasi dari penghitungan kerugian negara dasarnya peraturan nomor 45 tahun 2025 itu sudah diberlakukan dan sekarang sudah ditagih jauh sebelum bencana ini terjadi. Lalu kemudian tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian perdata dan pidana. Sepanjang saluran hukum memungkinkan bukti-bukti, data-data dan seluruh alat-alat bukti yang diperlukan mendukung, maka proses tentu akan dijalankan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Karena ini kemudian sedang ditunggu oleh publik, ketegasan dan juga transparansi dari prosesnya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.